Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Cinta Jokowi untuk orang yang selalu membencinya, orang yang tidak menyukainya. Kita akan saksikan video dengan pembahasan ini. Link original video saya akan sertakan di deskripsi. Dan without any further ado, let's play this video. NTB Jokowi selalu kalah. Sangat sintulah Lombok, Pak Jokowi. Terutama Lombok Tengah, itu tidak ada putih pele. Aku jadi sisa bakat lah. Tidak ada putih pele. Ngone-ngone nanti yang diputih semua berlaidik, Pak Jokowi. Beliau kalah di NTB. Bahkan kekalahan di NTB itu termasuk kekalahan yang paling besar. Tapi ketika beliau memimpin, tidak ada kekesalan apalagi kemarahan. Beliau tetap sungguh-sungguh memberikan perhatian untuk memajukan NTB. Bahkan mungkin tidak ada pemimpin yang paling banyak dihina melebihi beliau. Luar biasa hinaannya, hujatannya luar biasa, fitnahannya luar biasa. Bahkan sampai pada hal-hal yang sangat inti menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau. Jadi hobi bagi sebagian orang. Tapi alhamdulillah yang kita saksikan bersama, walaupun fitnah demi fitnah itu Jadi sedih ya. tidak pernah putus, tapi beliau tetap bekerja, sungguh-sungguh bekerja. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Meski dua periode pemilu selalu kalah di Nusa Tenggara Barat, Presiden Jokowi tetap melakukan tugasnya untuk membangun dan memajukan NTB. Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu provinsi yang perkembangannya cukup tinggi di era Presiden Jokowi. Ada banyak pembangunan infrastruktur yang dilakukan guna membentuk NTB menjadi Bali baru di Indonesia. Saya tertegun ketika menyaksikan Gubernur Nusa Tenggara Timur mengatakan, Pak Jokowi, tolong perhatikan Nusa Tenggara Timur, tolong perhatikan jembatan kami, tolong perhatikan rumah sakit kami, tolong perhatikan jalan raya, karena 95% lebih orang NTT ini memilih Bapak. Saya sering menyaksikan Gubernur NTT mengatakan pada para menteri, Pak Menteri, Anda harus alokasikan program pertanian, infrastruktur ini itu, karena 98% lebih masyarakat kami memilih Presiden Anda. Saya sering menyaksikan Gubernur Bali, tetangga kita, juga mengatakan hal yang sama. Pak Presiden, tolong perbaiki jalan kami, tolong perbaiki rumah sakit kami, tolong bangun irigasi kami, karena lebih dari 90% masyarakat kami memilih Bapak. Sering saya menjadi saksi, Gubernur Bali mengatakan, para menteri, 95% masyarakat Bali ini memilih Presiden yang menyebabkan Anda jadi menteri. Kita dari Nusa Tenggara Barat, kadang-kadang keluh lidah kita, berat jiwa kita untuk meminta hal yang sama pada Presiden karena kita kalah di sini. Dan alhamdulillah, walaupun Presiden Jokowi tidak menang di sini, pertumbuhan ekonomi NTB salah satu tertinggi di Indonesia saat ini. Kenapa? Karena motor GP syaratnya tidak main-main. Kami akan bikin motor GP di tempat Anda, tapi rumah sakit harus kelas dunia. Kami akan bikin motor GP di tempat Anda, tapi bandara Anda harus diperpanjang runway-nya. Kami akan bikin motor GP di tempat Anda,
Tapi pelabuhan laut Anda harus jadi kelas dunia. Dan alhamdulillah, blessing in disguise, dengan segala kekurangan, mungkin dengan doa Bapak Ibu semua, dengan segala keterbatasan, walaupun presiden tidak menang di sini, tapi pemerintah dengan event internasional harus membangun jembatan, harus membangun pelabuhan, membangun bandara, dan alhamdulillah NTB seperti yang kita saksikan saat ini. Bandara semua dari kita, jalan juga semua dari kita. Memang kita ingin segera ini diselesaikan. Itu bukan hanya untuk MotoGP saja, tapi memang akses yang paling bagus untuk masuk ke Mandalika. Sehingga perkembangan Mandalika betul-betul kita harapkan segera bisa menjadi Bali baru. Untuk NTB yang sering kesulitan air, saya kira selain untuk air baku, ini juga penting untuk mengairi pertanian, untuk irigasi pertanian, penting. Karena kunci, air adalah kunci. Sehingga kita harapkan dari 6 bendungan yang nanti akan selesai tahun depan, semuanya di NTB, produktivitas padi di NTB bisa naik drastis. Harapan kita itu. Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Pagi hari ini saya resmikan Bendungan Beringin Sila, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bangunnya MotoGP ini menjadi magnet, menjadi pemicu dan pemacu paling ngendek di Lombok Tengah ini. Beban Plumpang untuk bangun infrastruktur jalan penghubung ke kawasan Kute dan sekitarnya ataupun daerah wisata, laut, darat, dan udara pasti akan dibangun. Alhamdulillah, makanya sekarang Bandara Plumpang terpembeli, terpemilu dan mengkecil. Namun mungkin baru nanti lu ngatus isi lamun lemak kapal saat itu bikin hak juga tingkat bau sekacamata isi. Aran wahyu si nuwin kan. Sekacamata. Namun menurun anaman kira keluar dikit sekali angkat. Alhamdulillah. Anda mulai terawet di nak sekedar rongkat-rongkat dok. Sangat sintunah Lombok. Ada koi. Terutama Lombok Tengah, Lombok Darat, itu dipilih. Aku jadi sisa pakat lah. Manfaat dari semua yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi kini sudah bisa dirasakan oleh masyarakat NTB. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat kini meningkat tinggi, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi dari provinsi lain di Indonesia. Padahal, dalam 2 kali pemilihan, Presiden Jokowi selalu kalah di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Pak Presiden. Welcome to Mandalika. Selamat datang. Mandalika sudah siap menyambut Anda. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih untuk Pak Jokowi ya, semenjak ada sirkuit Mandalika, perekonomian kita yang di Desa Kute ini ya sedikit lebih maju daripada yang kemarin-kemarin sebelum ada sirkuit. Nggak sia-sia dapat kau dari Pak Jokowi. Pak Jokowi. Sampai speechless ya. Aku merinding mau mengatakan ini juga. Merinding. Sumpah, ini kalian gak bakalan nemu presiden seperti Jokowi ini. Sampai detik ini terus dibully, sampai detik ini terus dihina, tapi apa? Mereka tidak pernah melihat hal baik yang dikerjakan beliau ini. Begitu indah melihat ini ya, begitu terharu, sangat luar biasa pokoknya. Dan saya berharap pengganti Pak Jokowi itu bisa belajar dari seorang Jokowi ini, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Di daerah yang mungkin membenci beliau karena berseberangan pemilihannya,
mungkin tidak menyukai Pak Jokowi, makanya dia selalu kalah terus dalam 2 kali periode. Tapi di tempat itu salah satu perekonomian yang paling maju di Indonesia. Pak Prabowo juga kan menyadari hal ini. Pak Prabowo mengatakan bahwa jika orang lain ketika dia berusaha, lawannya itu bakalan dihabisi. Orang-orang yang membenci dia bakalan dihabisi, bakalan ditekan ketika dia berkuasa. Tapi tidak dengan Pak Jokowi. Dia rangkul lawan-lawannya menjadi kawan. Dia berbuat baik. Kasih dan cintanya ini bukan kepada orang yang mencintai dia, tapi dia mampu memberikan cinta kepada orang yang tidak menyukai dia, yang menyakiti dia. Guys, melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu, pembunuh itu, orang bejat sekalipun mampu melakukan hal itu. Melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Orang bejat sekalipun bisa dengan enteng melakukan hal itu. Tapi bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, dan kita mampu melakukan perbuatan baik kepada mereka yang selalu menghina kita, itu adalah satu hal yang mulia di mata Tuhan. Luar biasa sih. Sedih juga ya menyaksikan video tadi. Semoga Pak Jokowi semakin sehat-sehat. Saya percaya apa yang Anda tabur hari ini Pak Jokowi, kamu akan menuai dengan bersorak-sorai di masa tuamu. Thank you so much for watching this video. Saya pamit dulu. See you on the next video, and God bless.